Teman Mara balik lagi seperti biasa di Mara Sore, dan kali ini saya Tom The Titans menemani semua teman Mara seperti biasa jam 3 sampai jam 6. Tapi kali ini di interval pertama saya kedatangan tamu spesial. Biasanya kalau saya itu selalu kedatangan tamunya di jam 4 ya sampai jam 5. Tapi ini karena memang khusus alias spesial. Jadi mau gak mau harus jam 3 karena memang kondisi dan waktunya hanya bisa di sini. Kalau ditolak gak bisa, ini harus. Aduh. Kita sapa aja dulu deh tamu atau narasumber yang hadir siang atau sore hari ini jam 3 bersama saya. Selamat siang. Siang, Kang Tom. Siang. Teman Mara dari suaranya udah pasti kedengeran kan kalau beliau ini adalah seorang penyanyi. Bukan. Suaranya kalau di mic kayak saya dengar di sini kayak suara-suara MC penyanyi gitu loh. Ngebas ya. Ngebas. Lagi flu atau emang suaranya begini? Enggak, memang suaranya berat. Emang suaranya berat. Kalau berat-berat itu kadang-kadang bisa bikin orang jadi segan, ketakutan, dan ini karismanya luar biasa. Wah. Teman Mara tahu nggak siapa ini yang lagi bareng sama saya? Pasti banyak yang belum tahu. Tapi ada yang udah tahu mungkin kalau tadi misalnya sempat lihat di sosial media. Dan sosial media saya juga tadi sempat diinformasikan. Dan beberapa teman saya yang di WhatsApp udah nanya, Tom mulai jam berapa? Jam 3 tuh jam 3. Oke. Jam 3 tunggu. Yeah. Sampai ada yang ngirim tangan sama saya. Waduh, ini ngapain ngirim? Oh, minta tolong. Oke. Siap. Selamat sore Mas Eji. Sore Kang. Aduh, sore, luar biasa sekali Mas Eji. Mas Eji, sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Ya, Mas boleh. Eji ini nama lengkapnya siapa sih? Madiro Eiji. Madiro Eiji. Ya. Madiro ini kayak nama-nama Jepang gitu. Sebenarnya asli mana? Ya, Eiji itu asli Medan. Eiji itu asli Medan. Ya, Oke. kelahiran Medan. Kelahiran Medan. Ya. Oke. Punya farm atau... Karena saya dulu pernah di Medan juga. Oke, gini. Jadi kenapa ada nama yang arahnya Jepang-Jepang, sebenarnya itu nama panggung. Oh, nama Jadi, panggung. Oke. Pertama gini, karena ini berhubungan dengan arahnya mistis waktu pertama kali. Oke. Jadi kan tidak boleh men-show off nama asli. Nama karena asli, itu oh ya. mudah dikirimi. Kalau gitu jangan kita bahas sama Iya, asli. siap. Nama KTP harus disembunyiin. Iya, harus disembunyiin. Nanti bahayanya malah disalahgunakan. Iya, nah, benar, teman Kang. Mara, Mas Eiji ini adalah sosok yang menurut saya luar biasa karena dari apa ya? Saya jadi speechless juga nih sedikit. Pokoknya kita kenalan aja dulu deh. Iya, boleh. Mas Eiji, saya mau nanya nih karena Mas Eiji ini terkenal sekali beberapa waktu lalu sempat bisa melihat atau menerawang sesuatu dan ternyata sudah lama juga sebenarnya bisa menerawang atau bisa membaca atau bisa melihat ya. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah, dan beberapa teman saya yang nanya, Tom, ini teh tamunya yang peramal teh ya, lain pakai bahasa Sunda sih ini yang bisa meramal, yang katanya bisa melihat seseorang masa depannya gitu. Terus ada yang bilang bisa lihat garis tangan, dan teman Mara mungkin atau teman saya tadi yang nanya, ini saya sudah terbukti, saya sudah lihat tangan saya. Wow. Nah, boleh dong dikenalin Mas Eiji ini awalnya seperti apa sih awal mulanya, kenapa bisa jadi seperti ini gitu? Oke, basically Eiji akan mulai dari kata meramal atau menerawang. Jadi posisi ini Eiji juga pengen jelasin ke teman Mara semua. Eiji itu bukan menerawang atau Eiji bukan meramal atau memprediksi sesuatu. Okay. Jadi di posisi Eiji ada dua atau tiga kelebihan. Yeah. Nah, kelebihan pertama Eiji adalah kategori indigo precognition. Indigo Preconnection. Ya, indigo precognition adalah indigo yang bisa menangkap gelombang-gelombang yang akan terjadi di masa depan. Oke. Tapi itu secara acak. Jadi untuk kategori indigo precognition, kita itu bukan dengan sengaja mendapatkan misalkan ada ritual, Iya. bukan. Jadi kita itu benar-benar seperti masuk ke dalam satu gelombang atau menangkap satu gelombang yang akan terjadi. Oke. Nah, itu pertama indigo precognition. Jadi Yang akan terjadi. ya, yang akan terjadi, dan itu bukan bagian dari ramalan. Oke. Dan yang kedua, kelebihan Eiji adalah bisa membaca garis tangan, garis tangan. Membaca. Iya, Kang. Jadi banyak mungkin di masyarakat itu salah persepsi antara membaca garis tangan dengan meramal garis tangan. Nah, kalau di Eiji-nya itu membaca. Jadi ada struktural di garis tangan kita itu yang sudah punya arti tertentu. Jadi seringan Eiji cerita itu, garis tangan itu memang sudah didesain atau di-creating dari awal. Itu memang yang sudah ada arahan
ibaratnya gini, arahan yang harus yang kita jalanin sepanjang umurnya kita. Oke. Nah, tapi itu bisa juga ada perubahan ya, Kang. Karena fix dari garis tangan itu perubahannya itu karena amal ibadahnya kita masing-masing. Amal ibadah. Bener, gitu, Kang. Jadi kalau misalnya tadi menerawang, melihat, membaca, itu ya saya bisa bilang ini adalah gift mungkin ya. Iya juga, gift salah kan? satu dari Salah itu satunya sih. gift ya. Oke, kalau bisa membaca tadi dan melihat atau melihat yang akan terjadi. Iya. Tapi kalau kita mundur melihat yang sudah terjadi, terus kemudian melihat ke depannya, itu bisa berarti. Nah, kalau yang sudah terjadi kan pada umumnya persepsinya kita kan kita sudah melihat itu semua yang sudah terjadi. Nah, kalau dari garis tangan mungkin misalkan nih Eji ini kan belum kenal Akang nih. Iya. Nah, Eji ngelihat dari garis tangan itu bisa tahu misalkan garis percintaan ini. Oke. Akang dulunya gimana, tapi secara garis yang tertunjuk yang artinya ada traumatisme di garis tangan. Oh. Misalkan diselingkuhin, yang hampir bunuh diri nih Kang. Itu akan terbentuk ke garis tangan, Kang. Oh gitu. Gitu, Kang. Jadi dari garis tangan aja bisa ketahuan. Dulu kamu hubungan percintaannya pasti agak sedikit terganggu ya. Kamu diselingkuhin gitu bisa ketahuan. Bener, bisa. Kamu Kang. ternyata bandel juga ya gitu. Iya. Kamu ternyata punya beberapa simpenan atau apa. Itu bisa begitu. Bisa, Kang. Makanya banyak kan klien-klien Eji atau yang konsul dengan Eji, mereka umumnya pertama itu terkejut lah, kok Eji bisa tahu ya. Padahal Eji bukan menerawang, Eji cuma membaca garis tangan. Jadi Eji sering bilang gini, Kang. Misalkan Akang itu punya buku bahasa Prancis, tapi Akang tidak paham. Eji translatein, ini artinya apa, ini artinya apa gitu. Oke, berarti kalau belajar garis tangan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh banyak orang. Bisa. Dan Eji pribadi di YouTube-nya Eji ajarin. Eji share semua ilmunya Eji. Oh gitu. Iya, benar. Jadi saya, Dadi dan semuanya teman-teman itu bisa, saya mau bisa membaca garis tangan orang bisa juga dong ya? Bisa, Kang. Bisa. Nah, tinggal masalah waktu adalah masalah pengalamannya, Kang. Sedetail mungkinnya itu tergantung pengalaman seberapa lama. Jadi sometimes ada garis yang kira-kira ini garis 1 senti nih, ada yang garis 1,5 senti nih, ini kurang lebih, Kang. Itu bisa menyebabkan arti yang lain. Seperti itu, Kang. Berarti kalau bicara garis tangan ini sebenarnya ada ilmunya. Ilmunya dipelajari dari berbagai survei. Mungkin melihat banyak garis tangan akhirnya bisa menyimpulkan mungkin kurang lebihnya gitu. Iya, benar. Seperti itu, Kang. Dan sebenarnya tadi juga teman Mara mungkin nggak tahu kalau saya sedikit tadi diintip dari tanggal lahir, tanggal lahir dan tahun lahir ya. Iya, dari situ tahun, bulan. Ya. Tanggal, tahun dan bulan itu bisa ketahuan saya sosok yang seperti apa. Waduh. Ya, benar. Mas Eji ini luar biasa. Mas Eji, sebelum ke berikutnya saya mau nanya dulu. Boleh. Pengalaman Mas Eji yang paling luar biasa. Ya, sebelum saya nanti akan nanya yang soal Sriwijaya itu ya. Iya, boleh. Yang paling luar biasa bukan garis tangan. Ada nggak? Pengalaman yang luar, ada. Itu adalah bagian mistisnya. Jadi Eji pernah banyak pengalaman yang Eji itu ngebantu keluarga. Ada salah satu keluarga temannya Eji yang kondisinya neneknya meninggalkan harta. Dan waktu itu Eji bukan jadi mediator, Eji jadi penengah untuk dapetin apa yang dibilang neneknya dan disampaikan ke keluarga itu. Dan Akang tahu itu emas batangan semua, Kang. Serius, Kang. Emas batangan semua. Si nenek meninggal, tapi belum dipesanin. Warisnya belum disampaikan kepada anak cucunya. Iya, benar. Terus bagaimana anak cucu ini bisa tahu dan si nenek akhirnya berkomunikasi? Iya. Serius? Si neneknya ngomong ke Eji ngomongin ke keluarganya. Dan kondisi itu Eji hanya ke tempat pemakamannya. Kondisinya memang si nenek kondisinya ada di sana. Eji tanyain dan Eji by phone ke keluarga merekanya langsung ngecek tempat itu. Dan ternyata begitu dibuka, Akang pasti nggak akan percaya. Jadi banyak dia nyimpannya di 2 tempat. Salah satu tempat adalah di bawah lemari. Jadi di lemari itu seperti ada pintu rahasia dan di dalamnya itu berisi emas batangan semua. Dan keluarganya nggak tahu itu. Dan keluarganya nggak ada yang tahu. Dan tahu setelah dikomunikasikan ke Mas Eji. Benar. Wow.
Dan itu seru banget kan. Itu seru banget. Itu terjadi tahun berapa? Kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun. Oke, Mas Eji, bisa jadi seperti ini tuh sejak kapan sih? Sebenarnya gini Kang, Eji itu dari keluarga paranormal. Nenek, kakek Eji semua paranormal. Tapi dari awal Eji itu paling tidak percaya masalah paranormal. Maksudnya tidak pernah ingin atau tidak pernah tertarik untuk masuk ke dalam dunia mistis. Oke. Nah, makanya dari Eji sendiri, Eji pribadi sering cerita Eji itu bukan peramal, Eji itu bukan paranormal. Jadi apa yang Eji dapatkan selama ini sebagian dari keilmuan, sebagian itu dari memang fungsi otak yang disebut keindigoannya itu, penangkapan gelombang dan sebagainya. Nah, jadi sampai satu masa kondisi Eji itu pernah nginap di rumah tante dan waktu itu mulai terasa untuk pendengaran alam gaib. Pertama kali pendengaran alam gaib, penglihatan alam gaib, sampai akhirnya dari pendengaran dan penglihatan Eji ada satu masa belajar meditasi kan. Belajar meditasi. Jadi kan meditasi sebenarnya basicnya adalah pemusatan pikiran kan. Nah jadi di sana tanpa disadarin seperti kebuka tuh cakra tuh. Ya tanpa disadarin ya Kang. Nah jadi waktu itu Eji menangkap gelombang-gelombang yang akan terjadi itu. Dapat tuh semakin muda, lama kelamaan semakin muda dan semakin terang benderang. Kalau Eji sebutnya itu vision tentang puzzle. Jadi susunan puzzle itu seperti ini Kang, anak kecil main puzzle tuh kan ada yang kotak-kotak. Nah Eji susun digabung-gabungkan. Iya, Eji rangkai itu yang menjadi satu kejadian. Gitu Kang. Jadi dia bukan serta-merta langsung nampak muncul semua, gitu enggak. Dia bagian cuplikan puzzle. Gitu. Jadi seperti ada gambar kecil, terus nanti akhirnya digabungkan ternyata seperti ini. Bener. Kurang lebihnya seperti itu ya. Bener Kang. Wow. Teman Mara sekali lagi kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya, dibuka langsung teleponnya 0811 244 1067 atau kamu WhatsApp atau DM aja di Instagramnya Mara FM BDG atau di Instagram saya juga boleh di tomtom_utomo. Terus nanti kamu boleh kirimin foto tangannya. Kalau tangan kanan itu menunjukkan kamu seorang wanita. Kalau tangan kiri kamu adalah seorang laki-laki. Boleh kirim WhatsAppnya ke 0811 244 1067 nanti akan dibacakan. Mudah-mudahan waktunya juga pas ya. Dan yang pasti nanti kita akan tanya-tanya lagi lebih detail lagi Mas Eji. Jangan kemana-mana. ...106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans dan tentunya sama Mas Eji. Aduh. Saya senang banget tapi saya selalu agak sedih nih karena bukan selalu sih, saya sekarang lagi sedih karena akhirnya kita ngobrol nggak bisa lama. Iya. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Siap. Nah, pasti teman Mara nih penasaran. Mas Eji ini kemarin sempat viral ya. Iya benar. Di banyak sosial media, di televisi dan segala macam lah. Perihal kejadian soal Sriwijaya ya. Iya benar. Nah, boleh diceritain nggak itu awalnya gimana sih Mas Eji? Nah gini Kang, ini berbalik lagi ke Indigo Precognition-nya nih Kang. Nah jadi pertama kali Eji ngelihat gambaran itu di sekitaran tanggal 3 atau tanggal 4 Januari pertama kali. Jadi yang seperti Eji cerita, Indigo Precognition itu nggak bisa dapat gambaran yang langsung jelas. Jadi dia berupa cuplikan-cuplikan. Ya, jadi pertama kali Eji mendapat cuplikan tentang lautan yang luas. Pertama kali Kang. Waktu itu kan masih banyak perkiraan tuh kalau lautan yang luas bisa tsunami, bisa juga ada bencana kapal ataupun segala sesuatu deh yang berhubungan dengan lautan yang luas. Sorenya itu dapetin tentang ada 3 gundukan. Waktu itu Eji ngirahnya itu gunung. Jadi ada lautan yang luas, ada 3 gunung. Berarti ada kemungkinan masalah letusan gunung nih. Tapi dekat laut. Itu ada gunung apa aja ya? Eji masih mikir tuh. Tapi masih belum bisa simpulkan. Sampai akhirnya besoknya itu dapat sesuatu yang jatuh dari atas dengan sangat kencang banget. Itu Kang, jadi sangat kencang banget. Eji flashback, Eji usahakan ngelihat ulang atau seperti rewind deh. Lah kok ini bentuknya seperti pesawat Kang. Nah sewaktu itu Eji sudah simpulkan, sudah ada 3 gambaran yang merujuk pada satu satu kasus. Ada 3 gundukan, ada lautan yang luas, dan ada sesuatu yang jatuh dari atas kencang banget. Jadi Eji gambarkan berupa gambar.
Itu digambar di tanggal 5 Januari, Kang. Dan kejadian Sriwijaya jatuh di tanggal 9 Januari. Ini. Selang 4 hari Oke. dari Eji gambar. Jadi gambar, kemudian tanggal 5 di-post. Di-post di Di-post tanggal di? 5. Di Instagramnya, Instagramnya. Madero Eji. Oke. Ya, Tanggal 9 kejadian. tanggal 9 kejadian. Dan yang uniknya, Kang, Aha. apa yang Eji lihat, 3 gundukan itu ternyata 3 pulau, Kang. 3 gundukan itu 3 pulau. 3 pulau. 3 pulau yang berdekatan dengan lokasi jatuh. Oh. Jadi itu kalau nggak salah Pulau Pari, pulau apa deh gitu. Iya, 3 iya. gundukan. Dan itu sama persis. Dan si pesawat itu jatuh di antara pulau-pulau itu. Iya, dan jatuh di air kan. Makanya Eji ngelihat lautan yang luas. Setelah itu heboh. Setelah itu heboh. Setelah itu banyak yang akhirnya menanyakan dan sampai akhirnya pihak Sriwijaya atau dari pihak Basarnas atau tim SAR atau mana yang sempat menanyakan atau mungkin minta bantuan gitu ada? Oh enggak, jadi dari pertama itu media. Pastinya media. media itu pada nyari, nanyain dan ibaratnya sedikit klarifikasi gimana kamu tahu dan sebagainya. Itu dari pertama, bahkan Kang sampai media di Thailand dan media di Vietnam itu juga ngeliput. Oh, jadi iya? waktu itu ya sampai ada puluhan berita, 20-an lah kalau Eji nggak salah. Nah waktu itu pertamanya. Sampai akhirnya Eji dapat gambaran lagi setelah itu. Gambaran di mana letak black box-nya. Oke. Dan itu juga cuplikan-cuplikan ya. Iya, Mungkin iya. kalau dijabarin panjang, Om. Jadi Eji dapat itu, Kang, di mana letaknya. Dan waktu itu Eji ada live di salah satu media dan Eji jelasin itu posisinya di mana sesuai apa yang Eji lihat. Jadi Eji bukan menerawang, sekali lagi apa yang Eji lihat dari visionnya itu. Dan setelah itu selang sepertinya 3 minggu atau sebulan deh. Jadi ada salah satu follower Eji Iya. itu ceritain deh ternyata waktu itu salah satu guidance-nya Iya. adalah gambaran atau apa yang Eji cerita tentang posisinya di Posisi black mana box itu. tertanam 1 meter di dalam Aha. lumpur. Iya, gitu. iya, iya. Jadi di posisi ini juga mungkin pada saat itu peluang-peluang apa saja yang bisa dicari untuk cepat dapatin black box itu pasti akan ditempuhkan. Dan Iya, iya. salah satunya Eji juga bersyukur apa yang Eji lihat bisa membantu. Justru malah jadi sangat membantu karena mungkin akhirnya tim SAR atau tim Basarnas itu kan mereka ya udah deh kita ambil second opinion atau apa nggak ketemu nih, kita coba dengan caranya yang Mas Eji bilang. Bisa jadi, Kang. Bisa jadi kan, nggak pernah tahu tuh. Karena kita juga bukan mendahuluin ya. Iya. Jadi sometimes juga Eji pernah dapat nih komen nih dari follower Eji, mungkin haters ya arahnya. Jadi ada yang komen kayak gini, ini unik, Kang. Berarti Eji itu udah melebihi BMKG dong. Nah, kalau yang posisi itu ya kita nggak bisa dibentrokan dengan satu institusi ya, karena Iya, iya. itu kan juga memang mereka pakai pemodelan atau Iya. pakai alat-alat yang Betul. canggih untuk tahu itu. Kalau Eji itu hanya berupa vision, apa yang Eji lihat. Beda lah. Dan itu tidak serta merta semua kejadian Eji bisa dapat Betul, gitu loh, betul. Kang. Misalnya ada kejadian apa belum tentu itu bisa didapat secara vision yang Iya. Mas Eji rasakan Benar, ya. benar. Oke, setelah bisa melihat atau merasakan itu, ada rasa kelelahan nggak sih di tubuh gitu? Kalau untuk vision ada. 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 Kalau untuk vision ada. Kalau untuk vision ada. Ya karena itu kan fokus, Kang. Oke. Eji itu fokus tentang apa yang baru lewat. Ibaratnya seperti gambaran baru lewat. Eji kan fokus itu tadi apa ya. Jadi kan pasti ada energi dalam tubuh yang dipakai gitu Oke. loh. Nah tapi kalau untuk pembacaan garis tangan, sekali lagi kan pembacaan ya. Jadi Pembacaan. kalau pembacaan paling capek diomong doang, di Oke. ucapan doang. Karena kita membaca garis tangan Iya. orang, kemudian kita menyimpulkan garis tangannya seperti apa. Iya. Kita menyampaikan Benar. semuanya. Jadi Oke. bukan meramal, jadi nggak Bukan pakai meramal. energi gitu lah. Dan belajar garis tangan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Benar. Betul ya? Setuju. Oke. Iya. Mas Eji, ini tadi ada yang nanya sama saya. Tom tolong tanyain kalau Mas Eji bisa melihat makhluk halus nggak sih seperti yang ada di beberapa kanal YouTube teman-teman yang melakukan hal itu gitu. Kalau Eji secara konsisten yang setiap kali melihat itu tidak. Tapi
terkadang bisa ngelihat di saat EG terfokuskan itu bisa melihat makhluk astral. Karena kan EG itu indigo precognition. Karena indigo itu banyak jenis. Ada yang bisa yang mediumship, yang bisa dirasukin tubuhnya, itu juga bagian dari kategori indigo. Jadi ada indigo juga telekinetik yang bisa menggeser barang dan sebagainya. Meskipun telekinetik itu belum bisa serta-merta dibuktikan bahwasanya dia itu beneran menggeser pakai energinya gitu. Nah, itu banyak jenis kategori indigo. Nah, kalau seorang indigo belum tentu dia bisa menguasain semuanya atau belum tentu dia dapat gift semuanya. Biasanya ada yang positif, ada yang tidak gitu. Gitu kan. Kalau EG lebih ke jadi indigo itu juga ada berbagai macam ya, dan beda-beda orang yang bisa merasakan seperti itu. Oke, Mas Eji, ini ada yang sudah mulai masuk nih. Boleh. Di WhatsApp pengen diliatin garis tangannya. Kebetulan laki-laki. Siap. Dan namanya Reski Purba. Dari Toba, Medan. Siap. Ini pengen diliatin tangan saya katanya. Mungkin lewat handphone bisa ya? Bisa kan. Nanti juga misalnya yang mau konsultasi segala macam sebenarnya bisa kirim foto tangannya aja. Ya, karena kalau untuk konsultasinya di EG ada yang satu arah di mana EG buatkan video, dia kirimin garis tangan, EG buatkan video dan EG akan bercerita tentang garis tangannya. Itu. Mas Eji, ini garis tangannya namanya Reski Purba dari Toba, Medan. Siap. Di sini sudah ada garis tangannya. Akan wakilin, kita mau mulai dari mana? Dari garis mana dulu? Garis percintaan dulu deh, karena dia belum menikah. Siap. Nah, sebenarnya kalau dari garisnya ini, garisnya bagus untuk menuju ke akhir percintaan, yaitu pernikahan. Si garis utamanya. Tapi ini ada satu garis yang menandakan garis orang terdahulu yang cukup mengganggu sampai sekarang. Jadi ini lebih ke garis mantan atau move on-nya dia yang belum nih. Karena ini garis cukup menyamarin dari garis utamanya. Jadi dia seakan-akan memotong garis utama yang membuat dia itu sebenarnya gini. Mungkin secara komunikasi dia tuh ngomongnya udah move on, tapi secara tindakan dia masih menginginkan perempuan atau menginginkan pasangan yang seperti itu. Jadi itu yang membuat dia tuh kehambat untuk percintaannya sebenarnya. Sebenarnya perasaan itu manusiawi sih ya. Ya benar, manusiawi. Tapi ini dia cukup sangat tebal dan panjang. Itu yang susah untuk dia bergerak maju sebenarnya. Itu yang membuat dia susah untuk berumah tangga atau mendapatkan pasangan ke depan. Walaupun sekarang dia sudah punya pasangan atau calon. Calon. Tapi itu yang sedikit menghambat mungkin. Biasanya itu jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Ya, misalkan dia suka dengan cara mantan dia itu, misalkan gimana cara mantan dia nge-treat dia, dan di pasangan ini mungkin belum nge-treat seperti itu, jadi keraguan. Keraguan untuk lebih. Misalkan keraguan untuk membawa ke pernikahan itu jadi ketakutan. Ketakutan. Jadi ragu. Iya, benar Kang. Itu lebih ke arah itu. Dari garis itu ada garis karir. Garis karir. Nah, ini garis karirnya ini cukup panjang. Ini garis karir, namanya garis karir pekerja, berarti mewajibkan dia harus terjun langsung bekerja. Jadi kalau garis pekerja itu sangat tidak disarankan untuk partnership. Sarankan untuk tidak partnership, karena kalau garis pekerja, kalau dia partnership, kalau sama-sama garis pekerja itu bisa bentrok karena sama-sama keras. Itu yang pertama. Kedua, ini garis karir bagus tapi banyak masalah-masalah internal problems yang akan dia hadapin. Jadi kalau dia untuk bekerja, banyak internal problems itu seperti lingkungan kerjanya yang menekan dan sebagainya. Kalau dia berkarir, punya usaha, ini lebih ke kebocoran keuangan di usahanya. Kebocoran keuangan. Jadi mudah dikorupsi nih ceritanya. Atau dianya sendiri boros, jangan-jangan. Bisa jadi seperti itu. Jadi arahnya kebocoran keuangannya. Kebocoran keuangan. Kemudian apa lagi dari garis lain? Yang garis ini nih, kesehatan. Nah, kalau garis kesehatan ini arahnya bagus. Nah, di bawahnya sedikit bercabang, itu yang menandakan potensial untuk kesehatan dia yang ke arah diwajibkan untuk konsumsi obat-obatan jangka panjang. Jadi sakit-sakit yang harus konsumsi obat-obatan jangka panjang. Misalkan nih Kang, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, gula, diabetes gitu, asam lambung seperti itu Kang. Harus waspada nih ya. Nah, dan di garis tangan itu tidak bisa terarah ke
penyakit apa tepatnya, Oke. tapi arahnya yang seperti itu yang potensial, Kang. Waduh. Gitu, Kang. Masih muda tapi udah ada tanda-tanda ke arah sana. Iya, Tapi ada justru tanda. harus hati-hati ya. Bener. Oke. Nah, satu lagi ini garis Iya. yang unik nih. Ini secondary personality-nya, kepribadian keduanya nih. Oke. Jadi kepribadian keduanya ini ngarahnya orangnya kalau bahasa kasarnya itu pelin-pelan, tapi bahasa halusnya itu susah mengambil keputusan. Oke. Jadi ini orang termasuk yang susah ngambil keputusan. Penuh pertimbangan mungkin. Penuh teman-teman. pertimbangan. Oke. Jadi, nah tapi pertimbangannya itu terkadang membuat dia tuh jauh dari yang sebenarnya dia harus ambil keputusan itu. Jadi yang harusnya dia jalan dari titik A ke titik B cuman satu tarikan garis lurus, dia malah jalan ke C, ke D, ke E. Bercabang dulu ya. Bercabang dulu, Kang. Karena Jadi mungkin dia ya itu tadi penuh pertimbangan. Saya sebenarnya bisa menuju ke sana tapi saya coba sini dulu deh. iya. Karena saya agak ragu nih. Iya. Jadi- ragu melangkah. Kalau saran Eji yang biasanya untuk seperti ini, Kang, Ya. dia itu kalau biasanya Eji tetap saranin ambil dulu keputusan apapun. Kalau ada keputusan yang salah, baru kita ubah keputusan baru untuk menutupin keputusan yang salah itu. Oke. Itu lebih baik. Lebih baik. Iya, karena Betul. misalkan nih contoh dia harus ngambil keputusan dalam waktu 1 jam. Aha. Dengan kondisi yang seperti ini dia bisa ngambil keputusan itu 5 jam kemudian semuanya udah bisa berubah. Jadi Iya, kalau iya. dia ngambil satu keputusan dalam waktu cepat dan ternyata keputusan dia itu salah, Iya. dia harus segera ubah keputusan lagi atau Oke. membuat satu keputusan baru untuk keputusan yang lama. Itu lebih baik. Aduh, teman Mara ini bikin penasaran lagi kita. Kalau misalnya kamu masih tetap pengen diliatin, nanti kita akan tanya lagi seberapa lama sih Mas Eji ini di Bandung? Karena bukan tinggal di Bandung ya? Iya. Mas Eji tinggal di mana? Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta dan ada sesuatu datang ke Bandung. Iya, Cuman benar. sampai Hari Minggu. hari Minggu, teman Mara. Apakah 3 hari ini kamu bisa ketemu? Nanti kita akan balik lagi ngobrol sama Mas Eji. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom dan Eji. Mas Eji. Mas Eji, ini kita ngomongin soal membaca garis tangan. Ya. Oke, ini dalam rangka ke Bandung, pasti ada sesuatu dong. Iya. 3 hari, nggak mungkin hanya ke Mara aja. Iya. Pasti ada kegiatan lain. Nah, kalau misalnya 3 hari di Bandung ini, ada nggak kesempatan untuk teman Mara mungkin atau membuka peluang untuk siapapun untuk bisa konsul, ketemu gitu? Oke, jadi saat ini tujuan Eji ke Bandung ini sebenarnya ada private consul. Aha. Jadi Eji itu ada buka layanan private consul di mana meet up dan itu sudah ada formnya, tinggal diisi formnya. Saat ini masih tersisa 1 slot. Satu slot lagi? Ya, cuman 1 slot, sisanya sudah penuh full. Oke. Jadi sampai minggunya itu sudah full. Jadi ada 1 slot itu boleh di cross check ke tim manajemen Manajemen, Eji. aha. Itu jam berapa dan di hari apa Oke. antara 2 hari itu. Kalau misalnya cuman besok Sabtu, berarti besok mulai buka ya? Gini, itu sudah terisi malah. Oh, terisi. Iya, Jadi jadi ada satu slot ini di nggak minggu. tahu jamnya. Oh, di minggu tapi jamnya nggak tahu jam berapa. kalau besok Sabtu udah full, Udah full. tinggal hari Minggu. Iya, bener. Wow. Oke, kalau jadwal di Jakarta sendiri di mana tuh? Apakah ada kantor atau rumah atau apa untuk konsul atau bisa online? Jadi gini, jadi kalau untuk jadwalnya sendiri kan Kang, kalau mau meet up sesuai ketentuan dari manajemennya Eji untuk lokasinya itu ada press sendiri Oke. atau didatangkan ke rumahnya itu juga ada pressnya sendiri. Oke. Jadi kalau didatangkan ke rumah itu durasi lebih panjang dan sekalian ngelihat feng shui rumahnya. Feng Shui. Feng Oh Shui, iya, saya bener. lupa. Teman Mara, ini Mas Eji ini ahli Feng Shui juga. Iya, Bisa bener. membaca juga bentuk rumah harus seperti apa, penempatan, Bener, dan penempatan. sebagainya ya. Jadi- Karena itu hubungannya dengan kondisi keadaan diri kita di rumah ya. Iya benar. Dan gini, ini terhubung dengan percintaan. Ini Aha. ada beberapa tips dan trik atau kiat. Ini untuk teman Mara juga nih. Mhm. Ranjang tempat kita tidur bersama pasangan kita atau calon pasangannya kita, itu jangan ada sudut yang membentang. Jangan ada sudut yang membentang. Ya, karena itu akan membuat rumah tangga itu menjadi panas. Oke. Itu salah satu masalah feng shui. Dan usahakan di atas ranjangnya kita itu jangan ada toilet. Misalkan kita di lantai 2, di lantai ketiganya jangan ada toilet yang langsung di bawahnya itu ranjangnya kita. Oke. Nah itu masalah ranjang. Dan masih banyak lagi. Ruang tamu, ruang makan, Iya benar Kang. dapur, Dapur. bahkan garasi, taman dan sebagainya itu juga bisa dilihat ya. Benar. Oke, ini teman Mara kalau misalnya pengen tanya-tanya langsung
mungkin oke lah, cuma satu slot di hari Minggu masih ada kosong. Kalau misalnya oke deh nanti saya mau jadwalin, saya akan menyempatkan datang ke Jakarta atau mungkin nanti online. Itu menghubunginya kemana nih? Oke, boleh langsung ke Instagramnya Madhiro Eji. Madhiro Eji. Ya, MADHI. Jadi Madhiro. Madhiro. Ya, Madhiro Eji. Eji. Atau ke official WA-nya Eji itu di 081 081 361 361 88 13 13 88. 88. Wih, ini nomornya nomor cantik Pilihan, ya. memang pilihan. 0813 61 88 13 88. Bener. WhatsApp aja langsung. WhatsApp aja langsung. Tanya-tanya jadwal dan kapan bisa ketemu untuk konsul dan sebagainya. Bener kan? Jadi kita nggak perlu datang ke tempat atau ke kantornya Mas Eji. Iya. Kita bisa online. Iya. Atau misalnya kamu pengen private, didatengin langsung sama tim manajemen dan Mas Eji sendiri langsung. Bisa datang ke rumah. Bisa, bener. Luar kota juga bisa. Luar kota juga bisa. Karena Luar minggu pulau lalu, juga bisa. Bisa, karena minggu lalu Eji baru dari Bangka. Oh, dari Bangka. Iya, dan ini ada jadwal juga yang lagi komunikasi dengan manajemen itu ke Surabaya. Oke, ini kayak anak band juga berarti ya, tour Iya. kemana-mana ya. Tapi bedanya Kang, Aha. Eji bisa ke luar negeri. Karena Anak band juga bisa. Eji internasional. Eji ada klien di Brazil, ada di Swiss, Oh, ada serius? di benar di Australia, benar. Kalau misalnya nanti ada jadwal tur ke luar negeri, butuh hiburan pemain band, jangan lupa ajak-ajak dong. Siap, Kang, siap. Tetap modus dibawain ya. Siap, Mas Eji Kang. sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Kang. Mudah-mudahan teman Mara nih ya, sekali lagi nomornya tinggal hubungi langsung di WhatsApp 0813 61 88 1388 atau Instagramnya aja intip langsung di Madhiro Eji. Madhiro Eji. Ya. MADHIROEIJI. Iya, benar. Langsung aja follow karena followersnya juga memang udah banyak banget. Atau mau DM bisa juga mungkin ya. Bisa. Bisa nanti langsung dijawab sama Mas Eji sendiri. Ada Eji- manajemen lah ya. Gini, Eji setiap komen ataupun setiap DM yang masuk, Eji semuanya baca. Oke. Eji semuanya baca. Jadi kalau misalkan Eji ketemu kasus-kasus yang benar-benar mewajibkan Eji langsung dan Eji pasti akan ngomong sama manajemen, ini akan Eji handle. Karena di setiap konsultasi Eji juga tetap ada kasih free giveaway. Free giveaway? Iya, benar. Itu untuk Eji ngebantu teman-teman yang Oke. lagi kesulitan. Oh, wow, Gitu. wow. Tetap jiwa sosialnya dari dulu memang ada. Karena ini memang sudah turun-temurun dari kakek, nenek. Iya, Kalau bapak ibu? Bapak ibu kebetulan enggak, tapi paman, sepupu Ada juga yang iya. hampir sama. Ya, dan Ini memang keluarga genetik ya, memang ini. keluarga genetik Keluarga paranormal ini. Oke Mas Eji sekali lagi terima kasih. Siap, Selamat Kang. datang di Kota Bandung. Mudah-mudahan bisa menikmati kuliner, menikmati libur dan Siap. yang pasti Sabtu Minggu ini memang sudah mulai ramai. Siap. Setelah PPKM ini agak-agak ya lebih rileks, lebih santai. Iya. Banyak banget orang Jakarta yang datang ke Bandung. Iya. Bahkan orang luar Jakarta pun datang ke Bandung banyak. Karena orang Bandung juga keluar Bandung banyak Iya, yang banyak pengen ya. liburan. Sekali lagi selamat datang dan selamat menikmati. Mudah-mudahan sehat selalu, Siap. lancar konsultasi segala macamnya. Amin. Dan mudah-mudahan yang pasti kita bisa ketemu lagi. Siap, Kang. Mas Eji sekali lagi terima kasih, sukses, sehat selalu. Sama-sama, Teman Mara Kang. jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi tetap di Mara Sore karena saya menemani semua teman Mara sampai jam 6.